wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur pada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati para dewan juri yang tatapan matanya memberi motivasi, para hadirin yang berbahagia, ayah bunda, ustadz ustazah, serta peserta fasih yang Rendra banggakan. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Rendra akan menyampaikan ceramah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah hudalin nas, sebagai petunjuk bagi manusia, mengarahkan yang baik dan menjauhi dari kesesatan. Tetapi anak zaman now sekarang ini disuruh menghafal Al-Quran 10 menit, bilangnya ngantuk. Apalagi 30 menit, makin tambah mabok. Betullah dede? Tapi giliran internetan, tiktokan, 10 menit katanya kurang, 20 menit ketagihan, 30 menit malah kecanduan. Betul tidak adik-adik? Cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad yang teristimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebagai sebaik-baiknya petunjuk hidup sumber keselamatan, meyakini dan meridhoi hal-hal yang telah Allah atur di dalam Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah paling utama yang mendatangkan pahala berlipat ganda, memberi syafaat di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama merenungkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk hidup bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bashirul mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang akan membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan yang pertama, mendapatkan pahala berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kedua, menjadi sebaik-baik manusia. Orang yang mengajari dan mengajarkan Al-Quran digolongkan sebagai manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Keutamaan yang ketiga, Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Pada saat itu setiap manusia membutuhkan pertolongan. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Artinya, Al-Quran yang kita baca, yang kita cintai, dan yang kita amalkan selama hidup di dunia akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Bacalah. Oleh karena itu, jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Keutamaan yang keempat, hati menjadi tenang. Di zaman sekarang, banyak orang yang mengalami kegelisahan, kecemasan, dan tekanan hidup. Padahal Allah telah memberikan obat yang paling ampuh, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan hidupnya lebih terarah. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati yang gelap dan obat menyembuhkan kegelisahan jiwa. Keutamaan yang kelima, menjadi keluarga Allah yang istimewa. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran, yaitu keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Betapa mulianya kedudukan orang yang senantiasa membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Mereka disebut sebagai orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, setelah mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, maka kita perlu berusaha untuk istiqomah membacanya. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Misalnya, luangkan waktu khusus setiap hari walaupun hanya 10 sampai 15 menit. Membaca setelah sholat fardu atau setelah sholat subuh. Menetapkan target harian, misalnya 1 halaman atau 1 juz. Maka kita sebagai generasi penghafal Al-Quran harus sing-singkan lengan baju,
dia kaya raya, segala ada, segala punya, batinnya tersiksa, hidupnya penuh dengan gegana, galau gelisah dan merana, dikarenakan dia jauh dari Al-Quran. Jangankan mencium bau surga, di dunia pun akan menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita pupuk rasa cinta ini. Mulailah meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran agar hidup kita senantiasa terarah dan berkah. Semoga kita semua termasuk golongan yang mencintai Al-Quran dan ahli Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebelum Renda tutup ceramah ini, Rendra akan menyampaikan sebuah pantun. Adik pergi berbaju merah, baju diberi oleh paman. Kalau hidup ingin terarah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Lebaran makan